Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal kita selanjutnya. Kali ini kita akan membahas soal nomor 21. Oke, kita lihat soalnya seperti ini. Katanya sebuah bola yang masanya 2 kilogram, berarti di sini diketahui massa bolanya adalah 2 kilogram, jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Ketika sampai di titik B, berarti asalnya di titik A, dijatuhkan sampailah di titik B. Katanya besar energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensial. Berarti EK di B itu sama dengan 2 EP di B gitu ya. Maka di sini EP di B-nya sama dengan EP di B gitu ya. Nah, di sini itu yang ditanyakannya adalah tinggi titik B dari tanah. Oh, ternyata di sini teman-teman yang ditanyakannya itu HB-nya berapa. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Berarti di sini kita tulis EM di titik A itu teman-teman pasti sama dengan EM di titik B. Seperti yang telah kita pelajari, energi mekanik itu terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik gitu ya. Maka di sini kita tulis seperti ini. Nah, EPB. Nah, energi potensial di titik A berarti sebesar MGH dikali A. Energi kinetik di titik A itu enggak ada teman-teman, karena dia belum bergerak, maka EK di A itu sama dengan 0. EK di B dari soal diketahui 2 EPB. Berarti kita tulis 2 EPB ditambah EPB. Maka di sini masukkan angkanya teman-teman. M-nya adalah, atau jangan dulu deh, boleh. Berarti di sini MG HA gitu ya, sama dengan 2 tambah 1, 3. 3 dikali MG HB. Ada yang bisa dicoret gak teman-teman? Ada, yaitu M dan G ya. Maka di sini M dan G bisa kita coret. Nah, karena kita mau mencari HB, maka boleh dong ditulis kayak gini. HB sama dengan 1/3 dari HA. Dari soal diketahui HA itu 90 meter. Nah, berarti hasilnya 90 dibagi 3, 30 meter. Jadi jawabannya 30 meter. Berarti D ya, teman-teman. Nah, itu dia pembahasan untuk soal nomor 21. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Sekarang Ibu akan bahas soal nomor 34 ya. Kita lihat untuk soal nomor 34, di sini katanya kasusnya dua buah pegas identik dengan konstanta masing-masing K dihubungkan pada benda bermassa M gitu ya, seperti tampak pada gambar. Oke, ini gambarnya. Ini kasus 1 gitu ya. Nah, ini gambar 1. Kemudian ini kita anggap gambar 2 deh. Nah, gambar 2. Nah, ditanyanya di sini perbandingan periode pegas pada gambar 1 dan gambar 2. Oke, kita lihat di sini. Untuk gambar 1 dan gambar 2, sebenarnya pegasnya masing-masing memiliki konstanta sebesar K. Tapi di sini beda penyusunannya. Yang ini, yang gambar 1 disusun secara paralel, yang gambar 2 disusun secara seri. Nah, berarti kalau seperti itu, teman-teman, kita harus mencari dulu konstanta masing-masing gambar gitu ya. Nah, di sini untuk gambar 1. Nah, untuk gambar 1 di sini K totalnya berupa K
paralel. Nah, berarti kalau K paralel kita cari K total sama dengan kalau paralel ditambahkan K1 ditambah K2 sama dengan 2K. Nah, kemudian kita lihat untuk gambar 2, teman-teman. Nah, kalau gambar 2 ini itu K totalnya itu berbentuk K seri. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari K total, karena dia susunannya seri, berarti pakai 1 per. 1 per K1 ditambah 1 per K2. Berarti sama dengan 1 per K ditambah 1 per K sama dengan 2 per K. Karena yang ditanyakannya K seri, bukan 1 per K seri, gitu ya. Maka di sini atau K total deh. K totalnya sama dengan K per 2. Nah, kita udah dapat nih masing-masing K untuk gambar 1 dan gambar 2. Nah, sekarang teman-teman berarti kita cari perbandingan periode gambar 1 dan gambar 2. Seperti yang telah kita pelajari, rumus periode itu adalah 2V akar M per K gitu ya. Berarti ini yang T1. Yang T2 berarti 2V akar M per K2. Nah, karena 2V dan M-nya sama, berarti teman-teman ini boleh kita coret seperti ini. Berarti di sini tinggal menyisakan T1 per T2 sama dengan K1 berapa? Berarti akar 2K gitu ya. T2, oh 1 per ya. Maaf, berarti salah. Salah, berarti T1 per T2 sama dengan akar 1 per 2K berbanding akar 1 per K per 2 gitu ya. K-nya boleh kita coret, teman-teman. Berarti di sini, nah, ke sini deh. Nah, T1 berbanding T2 bisa kita tulis akar setengah dibagi akar 2. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita dapat di sini perbandingan periode pegas pada gambar 1 dan gambar 2 itu boleh juga kita tulis T1 berbanding T2 itu setengah dibagi 2 berapa, teman-teman? T1 bernilai setengah, T2 bernilai 2, boleh kita tulis jadi setengah dibagi 2, 1 per 4 ya. Akar 1 per 4. Nah, berarti di sini akar 1 per 4 itu berapa? Akar 1 per 4 berarti boleh ditulis T1 berbanding T2 sama dengan 1 per 2. Jadi perbandingannya adalah 1 per 2. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk pembahasan soal nomor 34. Nanti kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 28. Nah, untuk soal nomor 28 katanya bola kasti bermasa 200 gram. Berarti kita tulis dulu di sini penyelesaian gitu ya. Nah, di sini katanya berarti diketahui masanya adalah 200 gram atau 0,2 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan. Nah, V1-nya itu ya. V1-nya adalah 2 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan arah gerak bola. Oh, berarti setelah ini geraknya berlawanan dengan sebelumnya. Sehingga kecepatannya berubah menjadi, V2-nya kita tulis min 5 deh. Kenapa min? Karena berlawanan arah. Nah, di sini yang ditanyakan teman-teman,
I-nya berapa? Nah, seperti yang telah kita pelajari, hubungan impuls dan momentum itu adalah impuls merupakan perubahan momentum. Berarti I sama dengan, karena masanya sama, boleh kita keluarkan V1 min V2. M-nya berapa? 0,2. V1-nya berapa? 2. Nah, minus 5 V2-nya karena berlawanan arah. Berarti 0,2. 2 dikurangi minus 5 sama dengan positif 7. 7 dikali 0,2 adalah 1,4 Newton sekon. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 28. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 5 dan juga nomor berapa nih? Kita intip dulu. Nah, 9 teman-teman. Oke, kita awali dari nomor 5 ya. Nah, di sini kasusnya katanya Tresna mengamati gelombang pada permukaan air dengan meletakkan 2 buah gabus yang terapung berdekatan tepat di puncak gelombang. Oke, berarti pada kasus ini teman-teman harus membayangkan si Tresna itu dia sedang sedang mengamati gelombang permukaan air gitu ya, dengan meletakkan 2 buah gabus yang terapung berdekatan tepat di puncak gelombang. Nah, jarak antara kedua gabus adalah 1 meter. Oke, berarti di sini teman-teman diketahui. Nah, X-nya itu adalah 1 meter gitu ya. Nah, jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, oke deh kalau gitu kita coba gambar dulu. Kita punya 2 buah gabus. Nah, 2 gabusnya itu mereka tuh tepat di puncak gelombang, berarti di sini. Nah, di antara gabus itu katanya dipisahkan oleh 2 puncak gelombang. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini gampang teman-teman. Kalau teman-teman bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Nah, terpisah 2 puncak gelombang seperti ini. Nah, berarti gabusnya di sini. Nah, karena katanya kedua gabus ada di puncak gelombang. Nah, dari soal diketahui bahwa jarak antara kedua gabus berarti ini jaraknya 1 meter, teman-teman. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya sangat sederhana. Berapakah lambdanya? Gitu ya. Berarti langkah pertama yang harus kita tentukan di sini adalah yang Ibu gambar ini atau antara gabus ke gabus itu terbentuk berapa gelombang sih? Gitu ya. Maka kita coba hitung teman-teman. Berarti satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Berarti satu gitu ya. Kemudian 2, kemudian 3. Oh, ternyata ini itu terbentuk berapa teman-teman? Terbentuk 3 gelombang gitu ya. Maka kita tinggal menulis di sini X itu berjumlah 3 gelombang. X-nya diketahui 1 meter. Kita ubah ke sentimeter berarti 100 cm. 100 sama dengan 3 lambda. Didapatkanlah hasilnya. Berarti lambdanya 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 cm. Gitu ya. Ini untuk nomor 5. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Kali ini Ibu akan membahas soal nomor 29. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat dari soal diketahui sebuah benda diletakkan di muka lensa cembung yang berjarak titik api 12 cm. Nah, teman-teman, titik api itu adalah istilah lain dari jarak fokus ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya
Di sini kita tulis diketahui. Nah, di sini teman-teman diketahui titik api 12 cm. Berarti diketahui fokusnya sama dengan 12 cm gitu ya. Nah, jika bayangan yang terbentuk bersifat tegak dan diperbesar 3 kali, berarti di sini diperbesar sebanyak 3 kali, berarti diketahui M-nya sama dengan 3 gitu ya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah benda terletak di muka lensa pada jarak berapa senti. Berarti di sini yang ditanyakan itu adalah S-nya berapa. Nah, teman-teman, sebelumnya di materi gitu ya, di video materi, Ibu sudah menjelaskan cara cepat untuk menyelesaikan soal tipe ya. Tipe. Tipe seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan cara cepatnya. Apa cara cepatnya? Nah, kemarin kita sudah belajar cara cepatnya itu kita langsung menggunakan rumus mantan posesif ya. M sama dengan E per S min F. Nah, diketahui di soal M-nya berapa teman-teman? M-nya itu adalah 3 sama dengan fokusnya sudah diketahui yaitu 12 per S dikurangi 12. Kalau sudah gini teman-teman tinggal kali silang. Berarti di sini 3S min 3 dikali 12 36 sama dengan 12 gitu ya. Maka di sini kita dapat 3S sama dengan 48. Nah, berarti S sama dengan 48 dibagi 3. Berapa teman-teman 48 dibagi 3? 48 dibagi 3 itu berarti 16 ya. Nah, 16. Maka berarti benda terletak di muka lensa pada jarak 16 cm. Gitu ya teman-teman. Itu untuk nomor 29. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 30. Nah, nomor 30 itu kita lihat dulu soalnya. Di sini katanya pada percobaan pembiasan cahaya pada kaca plan paralel, seberkas sinar masuk dengan sudut datang. Oh, karena ini kita lagi bahas pembiasan pada plan paralel gitu ya. Maka berarti kita harus ingat rumusnya. Nah, berarti di sini diketahui sudut datangnya adalah 60 derajat. Berarti theta satunya 60 derajat. Dan dibiaskan dengan sudut 30 derajat. Oh, sudut biasnya atau sering kita sebut theta 2-nya adalah 30 derajat. Jika ketebalan kaca plan paralel adalah 10 cm, oke. Berarti di sini D-nya berapa teman-teman? 10 cm. Ditanyakannya besar pergeseran sinar keluar terhadap sinar masuk pada percobaan tersebut. Oh, ternyata yang ditanyakannya itu adalah T-nya berapa gitu ya. Pergeserannya berapa? Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk mencari T itu rumusnya adalah D sin gitu ya. Sudut datang atau kita singkat theta 1 dikurangi sudut pantul dibagi cos sudut bukan sudut pantul ya. Sudut datang dikurangi sudut bias dibagi cos sudut biasnya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya teman-teman. D-nya berapa? 10 sin berarti theta satunya 60 min 30 per cos 30. Maka di sini kita dapat 10 sin 30 per
cos 30. Kita tahu sin per cos itu apa teman-teman? Tannya. Berarti sin per cos itu adalah tan, atau teman-teman boleh kayak gini misalnya. Sin 30 itu setengah, gitu ya. Cos 30 itu setengah akar 3, gitu ya. Maka ini boleh dicoret nih karena sama. Coret-coret, maka hasilnya sama dengan 10 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 10 per 3 akar 3. Nah, ini teman-teman jawabannya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita lanjutkan pembahasan soal kita. Kali ini Bu akan membahas soal nomor 17. Nah, kita coba kerjakan bareng-bareng. Nah, di sini katanya, sebuah balok bermasa 50 kg ditarik oleh suatu gaya, gitu ya. Berarti di sini biar enak kita tulis dulu deh. Di sini dari soal diketahui masanya berapa teman-teman? 50 kg. Kemudian F-nya adalah 250 Newton. Nah, gaya gesekan sebesar 50 Newton bekerja pada balok tersebut. Berarti F-gasnya 50 Newton. Jika balok berpindah sejauh 2 meter, gitu ya, maka di sini S-nya adalah 2 meter ke kanan, berarti ke sini, maka total usaha yang dilakukan pada balok. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakannya adalah W-nya berapa? Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa rumus W itu adalah sigma F dikali S. Nah, berarti teman-teman kita uraikan dulu nih gaya-gayanya. Berarti kalau di sini ada F, karena dia tidak pas di sumbu X dan di sumbu Y, kita proyeksikan ke sini berarti F cos theta karena berimpit dengan sudut. Ke sini berarti F sin theta karena tidak berimpit dengan sudut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya F gesek selalu berlawanan dengan arah gerak. Karena geraknya ke sini, maka F gesnya ke sana. Nah, berarti di sini sigma F dikali S-nya, F-nya yang searah dengan gerak itu bernilai positif. Nah, teman-teman, karena geraknya ke sini, ya, A-nya ke sini gerakannya, maka F cos theta lah yang bernilai positif dan F gas yang bernilai negatif. Selain itu, tidak ada gaya lain yang bekerja pada sumbu X. Maka di sini, teman-teman, caranya berarti F cos theta min F gas dikali S. F-nya berapa? F-nya adalah 250 Newton. Berarti cos 37 gitu ya. Dikurangi F gasnya sudah ada di soal 50 Newton. S-nya juga sudah ada 2. Maka di sini 250 cos 37 itu teman-teman 0,8 ya. Kemudian min 50 dikali 2. Nah, berapa 25 dikali 8? 25 dikali 8, 8 kali 5, 40, 8 kali 2, 16, berarti 200. Oh, 200 dikurangi 50, gitu ya, dikali 2. Maka di sini hasilnya berarti 150 dikali 2 sama dengan 300 Joule. Nah, jadi isinya adalah 300 Joule. Gitu ya, teman-teman. Itu pembahasan untuk soal nomor 17. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Kali ini Ibu akan membahas soal nomor 22. Oke, kita lihat di sini untuk soal nomor 22, teman-teman.
Katanya sebuah benda bermassa 20 kilo diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X dan besarnya merupakan fungsi perpindahan seperti gambar di bawah ini. Oke, di sini berarti kita punya grafik F terhadap X gitu ya. Jika pada X0 benda dalam keadaan diam, oke berarti ketika X0 berarti V0-nya adalah 0 karena benda diam. Ditanyakannya itu pada X7 meter kecepatannya berapa? Berarti di sini ditanyakannya itu Vt-nya gitu ya, kecepatan ketika saat 7 meter. Nah, berapa? Berarti ini kita menggunakan hubungan usaha dan energi, teman-teman. Karena kan sebuah benda bermassa 20 kilo diberi gaya sebesar sebesar F ya. Jadi yang asalnya dia diam kemudian bergerak, yang asalnya gak punya energi kinetik dia jadi punya energi kinetik. Berarti ini hubungannya dengan usaha dan energi. Berarti kita jawab di sini menggunakan rumus W sama dengan delta EK gitu ya. W-nya F kali X, karena di sini F kali X yang dalam bentuk grafik, teman-teman, kan ditanyanya ketika 7 meter. Nah, sampai 7 meter itu gayanya berubah-ubah. Maka kita bisa menggunakan hubungan F terhadap X, yaitu mencari luas daerah di bawah grafiknya aja. Berarti ini kan luas trapesium, teman-teman. Nah, berarti kita cari luas trapesium sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Berarti EKT min EK 0 misalnya. Berarti luas trapesiumnya setengah gitu ya. Alas yang panjangnya berapa? 7 ditambah alas yang pendeknya 3 kan? 5 dikurangi 2. 3, tingginya berapa? 8 sama dengan EKT, berarti setengah M Vt kuadrat min EK 0-nya karena awalnya benda diam berarti dikurangi 0. Di sini kita dapat, ini coret, dapat angka 4. 7 tambah 3, 10. 10 kali 4, 40 sama dengan setengah. Masanya 20 Vt kuadrat. Coret-coret. 10. Maka di sini Vt kuadrat sama dengan 40 dibagi 10. Berarti Vt kuadrat sama dengan 4. Berarti V-nya adalah 2 meter per sekon. Jadi kecepatan benda ketika benda tersebut sudah bergerak sejauh 7 meter adalah 2 meter per sekon. Maka jawabannya adalah A. Itu ya, ini untuk pembahasan soal nomor 24.